Bi Radio Indonesia, radionya keluarga Indonesia. Halo Sobat Bi semuanya, selamat datang. Kita ketemu lagi di Akurasi, ajang konsultasi dan supervisi para pengelola sistem informasi keluarga atau biasa yang kita sebut dengan SIGA. Nah, pengelola data keluarga ini Sobat Bi kita sering sebut dengan Datiners ya. Datiners ini adalah mereka yang mengelola data dan informasi baik di tingkat provinsi dan juga lini lapangan. Hari ini senang sekali di episode kedua ini saya Husnul bisa menyambut Datiners dan semua Sobat Bi lagi. Semoga sehat-sehat ya semuanya. Nah mungkin para Sobat Bi dan juga Datiners yang baru bergabung, program Akurasi ini merupakan kolaborasi dari Direktorat Pelaporan dan Statistik dan juga Direktorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Nah di program Akurasi ini kita akan membahas segala hal tentang SIGA, memberikan wawasan mendalam dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para datiners ataupun sobat bi yang tertarik nih dengan data keluarga. Nah, datiners bisa mendapatkan informasi yang akurat, terkini, solusi atau mungkin ada tips dan trik dari berbagai tantangan yang mungkin dihadapin datiners nih di lapangan terkait persigaan. Nah, seru sekali kemarin minggu lalu ya di episode perdana kita sudah ngobrol bareng nih dengan Mbak Nindi terkait tips dan trik untuk aplikasi pemutakhiran PK24. Oh ya, bagi Sobat Bi atau Datiners yang mungkin ketinggalan nanti bisa menonton atau mendengarkan ulang melalui YouTube Bi Radio atau di YouTube Pusat Pengendali Data Stunting. Nah silakan nih kalau lupa-lupa gimana caranya untuk mengatasi case anak kembar. Nah boleh nih langsung saja ke YouTube untuk dicek-cek lagi. Hari ini bagaimana kabarnya Datiner semua? Pemutakhiran PK24 semakin lancar, semakin membara. Setelah banyak nih dapat tips dan trik ya, semoga membantu Sobat Bi dan juga Datiner semua. Nah di hari ini, kali ini kita masih dengan tema yang sama, pemutakhiran PK24. Kita bakal ngobrol bareng soal strategi manajemen pelaksanaan pemutakhiran PK24. Jadi gimana sih jatuh bangunnya nih para datiners dalam mengelola terkait pelaksanaan pemutakhiran PK24. Hari ini kita punya dua narasumber yang cantik banget nih. Hari ini sudah ceria banget kelihatannya. Dari Ketua Tim Kerja Pelaporan Statistik dan juga Pengelolaan TIK dari Provinsi Bangka Belitung, ada Mbak Uti Widardini, dan juga dari Provinsi Jawa Barat dengan Mbak Maya Yulia Safitri. Nah, nggak sabar ya mau dapat ilmunya nih dari dua kakak-kakak kece ini terkait bagaimana sih memanajemen pelaksanaan pemutakhiran PK24. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita akan break dulu sebentar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bi Radio Indonesia. Fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Bi Radio Indonesia, radionya keluarga Indonesia. Halo Sobat Bi, kita masih di Akurasi, ajang konsultasi dan supervisi para pengelola SIGA. Oke, kita sambut nih narasumber kita hari ini. Halo Mbak Tiwi, Mbak Maya, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah sehat ya Mbak Tiwi, Mbak Maya. Sehat. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Kalau bahas pemutakhiran nih kayaknya tegang gitu ya, karena banyak banget nih yang harus diurusin gitu. Tapi ini agak rileks sedikit, kita coba ngobrol santai dulu. Nah kira-kira nih gimana nih proses pemutakhiran PK24 dan juga di Jabar, ini sudah masuk minggu keberapa? Minggu kedua ya, sudah di pertengahan Agustus. Kira-kira apakah sudah hampir 100% untuk progresnya atau gimana nih? Nanti kita akan ngobrol juga lebih lanjut terkait bagaimana sih lika-liku pelaksanaan pemutakhiran di Babel dan juga Jabar. Nah mungkin mulai dari Mbak Tiwi dulu nih, boleh deh cerita terkait progres dulu di Babel gimana nih situasinya? Situasi di Babel. Alhamdulillah kalau di Babel sampai saat ini masih aman terkendali ya untuk ya Alhamdulillah. progres ya alhamdulillah lah sudah hampir 80%. Di kalau per pagi Alhamdulillah. tadi itu 79% dari target yang ditetapkan oleh pusat 161.745 kakak. Alhamdulillah ini juga berkat kerja kerasnya
seluruh tim ya gitu, Luar bukan biasa. aja satu orang. Ada berapa kabupaten kota Mbak Betul. kalau di Babel? Iya, kalau kabupaten kota di Babel ini ada 7 kabupaten kota. Di ada 2 pulau ya kita. Satu pulaunya di Pulau Bangka, itu ada 4 kabupaten, satu kota Madia. Lalu di Belitung ada 2 kabupaten, seperti Iya, itu. ada 2 pulau. Oke, luar biasa ya. Mantap ya di Babel nih dengan 7 kabupaten kota sudah mendekati 80%. Lanjut nih, kalau di Jabar nih Mbak Maya nih, kayaknya provinsi yang cukup padat penduduk ya. Kabupaten kotanya kayaknya banyak banget nih kayaknya nih. Gimana Mbak Maya situasi pemutakhiran PK 24 di Jabar? Ya, alhamdulillah Mbak Husnul, kita tuh di Jawa Barat ada 27 kabupaten kota. Targetnya 1.955.184 kakak. Progres sampai hari ini saya cek tadi sudah mencapai hampir 54% kurang lebih ya. Luar Masih biasa. berjalan. Mudah-mudahan setelah selesai workshop kader makin cepat lagi karena ada beberapa kabupaten kota yang sedikit terhambat tadi memang pelaksanaan workshop kadernya. Betul betul, karena, banyak juga ya, maksudnya pemutakhiran, kita sambil persiapan juga, ada tambahan ECDI nih Sobat Bi, minggu depan kita akan nyambung lagi ke ECDI, tapi hari ini kita fokus dulu nih ke manajemen pelaksanaan pemutakhiran PK 24. Jadi luar biasa di Mbak Tiwi di Babel dengan 7 kabupaten kota sudah mendekati di 80% progresnya, Mbak Maya dengan kabupaten kota yang 27 ya? Betul, Itu sudah 27. 50% lebih juga, luar biasa memang keren-keren banget nih kakak-kakak Datiners. Nah, kira-kira nih, aku mau mulai dari Mbak Maya dulu deh. Untuk bisa menyusun timeline-nya, mulai dari persiapan, kemudian kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan, kan kayaknya banyak banget ya yang harus disiapin gitu sebelum pelaksanaan sampai dengan pemantauan, kemudian monefnya. Kira-kira kalau di Jabar itu bagaimana Mbak pengaturan timeline gitu dan pembagian tugas mungkin dari tim kerja di Jabar? Ya, ini sebetulnya hasil kerja keras semua pihak ya, dan kita optimis insya Allah ya, mudah-mudahan sebelum tanggal 31 kita sudah mencapai 100% nih, mudah-mudahan. Amin, Ini amin. didukung dengan sholat duha dan sholat tahajud tentunya Luar ini ya, biasa. luar biasa. Ini yang ngedoain justru ini dari orang tua kita semua ini luar biasanya ya. Jadi izin ini ya share teman-teman, mungkin teman-teman yang dari provinsi lain juga punya trik strateginya masing-masing. Nah, kalau kita itu kan sebetulnya di tahun 2024 ini, ada geser gitu ya. Tadinya biasanya pemutakhiran PK dulu, kemudian jadinya verval gitu ya, Iya, dilanjutkan dengan verval. Nah, untuk tahun 2024 kan kita rubah verval menjadi, verval terlebih dahulu, kemudian pemutakhiran, pendataan keluarga yang memang berlaku secara nasional. Nah, di awal Januari itu kan kita biasa ada kegiatan konsolidasi awal dengan seluruh pengelola data di kabupaten kota. Jadi itu informasi yang pertama kita sampaikan. Biasanya nyiapin diri untuk pemutakhiran PK, sekarang yang dilaksanakan vervalnya dulu gitu. Nah, oke. new restart dari verval kita itu sudah sambil menyiapkan pemutakhiran PK. Mulai dari Paralel tuh ya. siapkan kadernya, pilih kadernya sampai nanti bayar kadernya pakai rekening apa itu sudah Penting banget disiapkan. itu informasi yang penting banget harus Iya disiapkan. betul, Bayar karena kader. karena, jedanya memang betul dari mulai verval ke PK itu agak-agak sedikit napasnya itu. Sedikit ya Mbak Tiwi napasnya cuman dikasih waktu sekitar 3 mingguan gitu dari lagi proses bayar verval, kita lanjut, persiapan pemutakhiran PK. Sebetulnya, untuk penyiapan lapangan dan besti-besti kita di kabupaten kota itu sudah kita siapkan dari Januari sebetulnya kalau Wah. secara informalnya. Mungkin seperti itu sih di Jawa Barat. Luar biasa banget. Berarti di awal diinformasikan dulu nih terkait timeline-nya seperti apa, disosialisasikan dengan besti-besti ya di kabupaten kota para datiner semua. Kemudian berjalan paralel sambil verval, sambil persiapan pemutakhiran gitu. Kalau satu persatu kayaknya nggak terkejar ya waktunya, jadi harus tetap bersamaan gitu. Luar biasa banget Mbak Maya. Semoga lancar terus nih pelaksanaan pemutakhiran PK 24. Nanti setelah pemutakhiran PK 24 belum selesai, kira-kira ada apa lagi nih yang harus sambil paralel nyiapinnya gitu. Jadi siap-siap. Kalau Mbak Tiwi, gimana nih Mbak kalau di Babel? Kalau dari segi provinsi kan apa jumlah kabupaten kotanya kan nggak terlalu banyak ya seperti yang di Jabar gitu. Tapi
progresnya cukup melejit nih yang di Bubble. Boleh di-share nih bagaimana tips dan trik untuk timeline-nya kira-kira seperti apa? Iya, kalau untuk timeline awal memang yang kita tunggu-tunggu tuh timeline dari pusat dulu ya. Meskipun ke kabupaten, kota, ke seluruh tim tuh kita sudah sampaikan bahwa kan sudah tahu bahwa setiap tahun kita bakal ada TK dan Serval. Hanya saja kita belum tahu nih mana yang duluan. Kayak ibarat kata ayam gitu ya, mana ayam Ayam dulu atau telur dulu gitu ayam ya? dulu apa telur dulu gitu ya. Jadi kita belum tahu nih, tapi minimal kan sudah ada persiapan gitu. Karena kalau di sini tuh ada tradisi gitu ya, budaya teman-teman di kecamatan pun juga, karena kan PKB banyak ya gitu ya, ratusan. Nah, jadi biasanya mereka juga pergantian gitu, pergantian personil kan sudah tahu kalau di Serval ada verifikator pengolah data, di TK Betul. ini ada manajer pengolahan, ada manajer data, dan juga ada supervisor. Nah, supervisor ini juga kan kadang kalau memang masih ada PLKB yang memang wilayah kerjanya di situ, gitu, jadi kita mendahulukan yang itu dulu gitu. Nah, jadi dari situ mereka juga sudah mulai persiapan-persiapan sambil menunggu. Memang yang biasa ditunggu-tunggu tuh nggak hanya tanggal dari pusat itu, tapi juga wilayahnya gitu. Nah, Oke. Karena sampel ya, wilayahnya. nggak semua Iya, wilayah ya. karena Betul. sampel. Jadi untuk mengaturnya itu di situ. Tapi minimal sudah terinformasikan bahwa kita akan ada kegiatan seperti itu. Dan untuk persiapan sama mungkin ya dengan Jabar tadi, kalau biasanya kan ada pertemuan di awal tahun bersama seluruh tim, menyapa OPDKB, kita paparkan rangkaian kegiatan kita apa saja gitu ya, dengan pembiayaan-pembiayaannya. Gitu. Nah, di situ nanti kita mulai tuh atur-atur pekerjaan, bagi-bagi kuenya, bagi-bagi tugasnya. Dan memang Betul. semuanya itu dilakukan secara paralel. Jadi provinsi menyiapkan apa, lalu kabupatennya juga apa, teman-teman kecamatannya juga apa yang harus dipersiapkan. Oke. Seperti Jadi itu. sudah rinci banget nih pembagian tugas dan Udah, dinas mulai udah dari provinsi sampai ke kecamatan ya. iya, jadi Keren, keren. jadi kalau bagian-bagiannya apa tuh sudah tahu seperti itu dan itu kita monitoring jadi selalu update juga informasinya melalui WA grup tidak ada WA Oke. grup khusus PDKB gitu ya bersama tim datinnya gitu dan jadi ada WA grup khusus memang hanya PKB PLKB gitu seluruh tenaga lini lapangan bersama datin provinsi gitu. Siap, berarti komunikasinya memang harus Iya, lancar ya gitu. gitu. Dan juga ada anggota tim kerjanya juga gitu. Jadi ya sama gitu. Luar biasa sih, makanya pantas kalau misalkan Satsat ya, ternyata pengorganisasiannya sudah eh, Ya, rapi gitu, maksudnya dari awal pembagian tugasnya, ada banyak WA grup juga, ada berapa Mbak jumlah WA grupnya kira-kira? WA grup. Jadi kalau WA grup kalau di Babel itu kita bagi bikin community ya gitu. Jadi biar nggak salah. Jadi community Siga ya udah ada WA grupnya khusus untuk tim kerja bersama anggota juga bersama Datin PDKB satu lagi WA grupnya. Lalu untuk tiga verbal itu ada satu lagi karena kan verbal kita Seluruh desa wilayah sendiri ya. ya. Iya. Jadi disatuin sama tiga kecuali PK. PK ini terbatas hanya MP dan MD saja biasanya bersama kami datinnya gitu. Jadi biar untuk mempermudah komunikasi. Nah, tadi sampaikan oleh Mbak Husnul tadi bahwa tahun ini kita ada integrasi survei ECDI. Nah, itu pun ada satu WA grup lagi. Tambah satu Khusus grup lagi. ada. Jadi itu khusus tambahan wilayah sampling ECDI. Yang itu nanti itu gabungan ada OPDKB-nya juga yang wilayah sampling ECDI-nya, ada manajer pengolahan manajer datanya seperti itu bersama kami. Tapi Mantap. kadar belum masuk di situ. Oh, belum Terlalu masuk. rame nanti ya. Oke, Jadi iya betul bagi-bagi betul. tugas sama manajernya Iya. seperti Eh, itu. Cukup menarik ya, selain Ya. mempersiapkan gitu ya, mengurus advokasi, menyiapkan administrasi, materi-materi juga, tapi nyambi jadi admin WhatsApp grup ya ternyata. Ya, menjadi mimin juga Jadi betul. oke, luar biasa. Kalau Mbak Tiwi ini sudah pemutakhiran tahun keberapa?
Wah, ini yang seru ya. Jadi Kayaknya sudah paham heeh, gitu ya kira-kira dari, heeh, apa yang perlu diperhatikan gitu kan mungkin belajar dari pengalaman dan kesalahan-kesalahan betul sebelumnya ya. Ini betul kira-kira betul. sudah tahun ke berapa nih ketemu pemutakhiran? Iya, benar-benar. Jadi benar pengalaman tuh guru berharga itu betul ya gitu. Betul. Terus learning by doing pun juga iya benar gitu. Jadi kita sambil belajar kan mungkin belajar seumur hidup ya gitu. Jadi kalau saya itu pertama masuk 2018 itu baru mulai kita pemutahiran yang pasca PK 15 Iya, gitu ya PBDKI seperti yang di itu ya 2018 ya. PDDKI 2018 itu terus itu juga tapi nggak begitu padat-padat banget. Nah itu Mhm. mulai fokus tapi 2018 kita mulai fokus ke tiga gitu bagaimana pengelolaan tiganya itu kita bangun. Nah mulai PK ini kan 2020 sudah mulai persiapan Mhm. karena pandemi kita pending ke 2021. 2021. Nah itu juga nah dari situ mulai ya sambil belajar tadi pengelolaan lapangan nih bagaimana harus disiapin gitu atau apa kayak gitu-gitu. Jadi ya dari situ. Nah, ternyata setelah itu selesai kan tadi belum selesai ya Mbak Maya ya. Memang nafasnya itu inhale exhale-nya lumayan. Wow gitu. Tiba-tiba oh tahun depan kita ada tambahan lagi ya bukan hanya pemutahiran pasca PK yang sensus ternyata ada pengukuran verifikasi validasi data keluarga risiko stunting Luar gitu ya. biasa. Nah, Nggak ada habisnya ya nggak kerjaan ada ya habisnya ternyata ya. karena pasca alhamdulillah BKKBN membagi rezeki gitu ya sebagai ketua koordinator untuk percepatan penurunan stunting gitu dari Perpres 72 Betul. 2021. Jadi ya Jadi udah di situ. lumayan, Mulailah belajar. bukan pertama ya, berarti kayak sudah Iya, hafal nih titik-titik mana iya yang harus butuh betul. perhatian khusus. Iya, Nah, kalau jadi Mbak sambil Maya nih, evaluasi. Mhm. kira-kira Mbak Maya nih ini pengalaman pertama atau sudah kayak Mbak Tiwi juga nih beberapa kali gitu ketemu dengan pemutakhiran? Ini yang pertama. Yang pertama. Yang pertama, tapi ini pasti sukses, lebih sukses lagi. Wah, Amin amin optimis amin, sekali. banget, luar Ini biasa. pertama karena saya baru gabung di tim kerja pelaporan statistik itu baru di tahun ini. Sebelumnya tidak pernah, belum pernah jadi anggota tim atau jadi anggota di yang berhubungan dengan data. Tapi ya ini tantangan kali ya, dan ini saya yakin mah udah untuk kepercayaan pimpinan ya harus kita jawab dengan prestasi gitu. Kan Betul, kita nggak ngerjainnya nggak sendiri kan gitu, betul. tapi ada tim-tim yang udah lebih dulu dan udah jagoan banget lah tim saya tuh canggih-canggih banget sampai ke level kabupaten kota dan di kecamatan, desa, kelurahan pasukan PKB-nya juga canggih-canggih banget, jadi tenang semuanya pasti Nah, bisa dilalui. luar biasa sekali ya Sobat Bi semuanya ya. Jadi saya suka nih tadi jawaban dari Mbak Maya sebuah quotes ya. Jadi kita jawab dengan prestasi gitu. Luar biasa banget nih teman-teman semuanya. Ada sebuah fun fact nih Sobat Bi dan Datiner semua. Dua narasumber kita yang kece hari ini tuh ternyata background pendidikannya tuh dari psikologi. Ya, tapi berkecimpung ini ngurusin data-data dan data gitu ya sekarang. Jadi kayak luar biasa banget. Oke, mungkin nanti kita ngobrol lagi lebih jauh terkait bagaimana tips dan trik terkait pengelolaan pelaksanaan pemutakhiran di lapangan. Tapi sebelumnya kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Akurasi dan juga di Radio Indonesia. Fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Bi Radio Indonesia, radionya keluarga Indonesia. Sobat Bi, Datiner, semua kita masih di Akurasi, ajang konsultasi dan supervisi para pengelola SIGA. Nah, masih bersama kita nih, ada dua narasumber cantik, Ketua Tim Kerja Pelaporan Statistik dan Pengelola TIK dari Provinsi Bangka Belitung, ada Mbak Tiwi, dan juga dari Provinsi Jawa Barat dengan Mbak Maya. Oke Mbak, kita lanjut lagi nih. Tadi sudah kita ngobrol nih soal timeline, bagaimana pengaturannya dengan berbagai pekerjaan, mengatur jadwalnya seperti apa gitu. Kita lanjut nih. Tadi kan sempat disebutkan ya dari Mbak Tiwi, Mbak Maya juga terkait tim kita yang ada di lapangan, ada PKB, PLKB, teman-teman manajer data, manajer pengelolaan, kemudian ada OPDKB juga.
Nah, kira-kira nih, kita pasti butuh penguatan juga dong dari pemangku wilayah ya, pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Nah, kira-kira gimana nih strategi advokasi dari mungkin Mbak Tiwi dan juga Mbak Maya yang mungkin dilakukan di wilayahnya masing-masing sehingga kita dapat dukungan mungkin dari bupatinya atau mungkin kalau di lapangan eh, kecamatan ada Pak Camat sehingga para kader nih atau mungkin teman-teman MD dan juga MP ini jadi lebih semangat gitu karena dapat support dari para pemerintah atau yang memiliki pemangku kebijakan di wilayah tersebut. Kira-kira gimana nih? Nah, boleh mungkin dari Mbak Tiwi dulu nih, boleh cerita kalau di Babel gimana strategi advokasinya? Kalau di Babel, strategi advokasinya itu kita mulai dari workshop ya, workshop PK-nya itu untuk tingkat kabupaten, kami memang mengundang camat, kades, lurah, wilayah lokus. Jadi Oke, dilibatkan pada saat betul, workshop begitu ya. betul, gitu. Jadi kita bareng-bareng saat workshop, begitu juga kita sekaligus eh, apa ya, diskusi gitu ya, diskusi tentang tadi kalau memang ada masalah wilayah, jadi kalau memang ada pemekaran atau ada pengurangan, Oke. terus masalah NIK juga yang pencetus anomali gitu ya, karena tidak memiliki NIK dengan identitas yang sah seperti itu. Jadi goalnya dengan adanya melibatkan camat, kades lurah, di samping juga untuk membuka jalan gitu ya bagi teman-teman kita di kecamatan yaitu manajer pengelola manajer data untuk nanti next kan mereka akan melakukan workshop di tingkat kecamatan kepada kader jadi butuh dukungan juga kan juga kalau camat juga salah satu penanggung jawab posko kecamatan juga seperti itu. Jadi ya Hmm, kita libatkan. Nah, iya. jadi memang kita undang di situlah kita terbuka sharingnya tuh mencair-cair di situ. Jadi dapat masukan dari situ teman-teman saling diskusi dan nanti perannya kecamatannya apa kita bagi-bagi tugas juga di situ dan perannya desa kelurahan sama-sama Oke. membantu. Jadi kalau kadang kan ada mohon maaf warga yang sulit Sulit gitu membukakan ya. pintu, iya, Iya, sulit betul. membukakan pintu gitu Ada untuk kader datang yang datang anjingnya keluar duluan. betul, iya, Bener bener bener. bener. Kadang ada ya tertentu lah ya gitu ya, memang butuh penguatan karena memang ya namanya kita manusia kita juga pendekatannya humanis bagaimana. Betul. Nah itu yang butuh kalau memang butuh nanti pendampingan yang minimal dari desanya sudah tahu. Nanti kan harapan kami dilanjutkan kepada Pak RT-nya, RW-nya gitu ya dan lain sebagainya gitu untuk ya Oke. mudah-mudahan akhirnya sih inginnya memang endingnya lancar pelaksanaan Amin PK amin. kita ini gitu. Tadi sesuai dengan tagline menghasilkan data yang berkualitas. Siap Gitu. berkualitas. Siap berkualitas. Oke, jadi sudah dilibat ya sejak awal Betul, begitu. dari Jadi sejak awal. jadi tidak hanya info doang nih, Bapak mohon Nah, izin kami mau melaksanakan pemutakhiran betul. tidak, tapi mereka Ya, dilibatkan dari proses benar. semuanya begitu. Betul. Siap, Karena luar kan biasa. pada saat workshop itu kan kita juga tayangan hasil-hasilnya dulu ya gitu. Oke. Lumayan nih bisa Efek jadi ini ya, betul. menggelitik mereka gitu ya. Kira-kira apa nih yang perlu diperbaiki gitu. Nah, gitu kan. Ini loh, gitu. Kita kasih rapot-rapotnya juga. Ini loh hasilnya, gitu. Nah, setelah itu Oke. baru next kita mau apa lagi? Kita mau menuju yang baru lagi gitu. Dan nanti silahkan bermanfaatnya seperti itulah gitu. Untuk sama-sama kita membuka paradigma ya untuk Betul. jadi nggak kesannya ini milik BKKBN aja kerjaan kita Betul, saja jadi bisa saling gitu. memiliki. Kalau kita Betul. lihat lagi nih Mbak di Mm-mm. Undang-Undang 52 yang mendasari ya pelaksanaan pemutakhiran Ya. PK 24 ini kan sebetulnya memang pelaksanaannya bersama-sama ya dengan pemerintah daerah juga. Jadi tidak hanya BKKBN, betul sekali. Luar biasa sih harus merangkul semuanya ya kita bekerja sama begitu. Bagus banget nih Sobat Bi dan juga Datener semua. Salah satu
trik yang mungkin bisa juga diterapkan mungkin nanti di tahun depannya lagi ada pemutakhiran lagi dan lagi nanti coba yang mungkin selama ini masih istilahnya hanya kulon nuwun aja nih, permisi saja untuk melaksanakan pemutakhiran, nanti mungkin lebih bisa melibatkan para pemangku kebijakan di wilayah masing-masing sehingga support-nya bisa lebih full gitu ke teman-teman di lapangan. Tentunya teman-teman kader, manajer data dan juga pengelolaan pasti akan lebih semangat juga ya kalau dapat support begitu dari para petinggi di wilayah masing-masing begitu. Luar biasa. Kalau di Jawa Barat, Mbak Maya, kira-kira gimana nih? Kan lumayan ya karena cakupan jangkauan wilayahnya luas begitu. Kalau misalkan ada pertemuan kayaknya agak riwah juga kalau harus ketemu nih, ngumpul gitu di mana jadwal agendanya juga padat begitu. Sementara perlu ada pendekatan kepada pemangku kebijakan di wilayah tersebut. Kira-kira gimana nih strateginya kalau di Jabar? Ya, strategi di Jawa Barat ini sebetulnya kita, tariknya dari titik akhirnya nih, Mbak. Jadi di Jawa Barat ini kan termasuk salah satu provinsi yang menerima, bantuan cadangan pangan, pemerintah ya, jadi ayam dan telur, Betul. yang sumber datanya memang dipakai adalah data BKKBN. Nah, pas pelaksanaan ternyata, pas pembagian ini ya, kita provide data, ternyata data, yang, yang diserahkan ketika di lapangan itu ada yang kurang tepat nih, ada yang Oke. tidak menerima dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga nih ada sedikit protes di awal, kok keluarga ini tidak nerima atau kok keluarga ini malah nerima. Mhm. Ini adalah senjata kita, guys. Umpan ya, jadi umpan. Jadi ketika kita lihat, loh ini kan sumber datanya dari lapangan. Nah, berarti kalau nanti mau ada verbal, ada pemutakhiran PK, datanya harus benar, Pak. Nah, itu adalah kompornya kita ke Benar benar benar. lapangan. Betul. Jadi ketika kita feedback-kan data calon penerima, bantuan pangan tersebut ke lapangan melalui rekan-rekan di dinas, KB, kemudian turun lagi ke teman-teman PKB, kemudian turun lagi ke kader, dicek ternyata alamat ini tidak sesuai atau ini tidak tepat. Nah, ini kan sebetulnya sumber data yang digunakan, data terakhir yaitu, data verbal 2023 ya, dan Iya, pemutakhirannya ya, dan pemutahiran PK tahun sebelumnya. Nah, ini sebetulnya masih relatif baru, tapi kok ada dinamika yang cepat iya. gitu ya. Nah, ini jadi senjata kita. Jadi senjata kita melalui rekan-rekan PKB, tentu PKB jadi ngobrol kan sama Pak Iya, Camatnya. betul. Misalnya Pak Camatnya nggak terima nih, "Wah warga saya kurang nih, nerimanya harusnya sekian." Meskipun di sana ada pembatasan kuota dan sebagainya, sebetulnya kalau kita punya data yang mantap, Pak, yang update, Pak, ini berarti datanya, bisa dipakai nih, Pak. Jadi kita titik beratnya adalah pemanfaatan dari, eee, sumber data yang kita miliki, baik itu verbal ataupun pemutahiran PK. Nah, bagaimana kita dapat, menggalang dukungan, ya kita mulainya dari bawah. Dari sisi mereka yang akan langsung memanfaatkan datanya. Kalau dari Pak Camat, Pak Lurah pas ngelihat datanya, "Wah ini saya kenal warganya, oh ini saya tidak kenal." Berarti, Pak, nanti ketika pelaksanaan Bapak perlu mendukung bagaimana warganya agar mau menerima kadar pendata, atau bagaimana agar warganya ketika didata memberi data sebenarnya, seperti itu sih. Jadi kerjaan PKB itu kami sampaikan, jangan ditanggung sendiri nih teman-teman besti PKB nih, harus, melibatkan si yang punya wilayah, nah termasuk di dalamnya Pak Kadesnya, Pak Lurahnya, atau Pak Camatnya, untuk menggerakkan warga supaya meringankan beban tugas rekan-rekan PKB di lapangan. Jadi ya begitulah kurang lebihnya, tapi kalau di level atas ya kita sudah ini ya, kegiatan pemutahiran PK ini bukan kegiatan tahun pertama, apalagi akhir tahun kemarin lah kurang lebihnya begitu ya, akhir tahun kemarin baru pemutahiran PK, berarti awal tahun 2023 berarti awal-awal mendekati pertengahan. Berarti kan sebetulnya memori di rekan-rekan mitra kita di, pemerintahan provinsi itu masih segar lah begitu ya, tapi perlu dikuatkan. Nah ini, alhamdulillah sudah mendapat dukungan dari, rekan-rekan di DP3 AKB Provinsi Jawa Barat, kemudian dari seluruh dinas, KB kabupaten kota, alhamdulillah sih seperti itu. Alhamdulillah, luar biasa ya, menarik nih yang disampaikan Mbak Maya. Jadi kita kayak berangkat dari kekurangan gitu ya, dari kesalahan gitu. Memang kalau Bapak Ibu
kepala-kepala daerah, baik di kabupaten atau mungkin di desa, di kecamatan itu memang kadang tuh agak sensitif ya dengan hal-hal yang berkaitan dengan bantuan. Wah, warga saya kok ini harusnya dapat tapi kok belum dapat nih. Kenapa nih? Pasti akan menelusuri ya. Ini datanya dari mana nih? Kok akhirnya ada yang dapat, ada yang enggak gitu. Nah, kesempatan bagus nih kata Mbak Maya. Jadi kita gunakan itu untuk bisa menggugah mereka sehingga bisa ikut serta gitu dalam menjaga kualitas data tersebut gitu. Jadi memang kita harus bahu membahu, nggak bisa satu saja nih yang berjalan atau menjalankan pemutakhiran ini dan juga menjaga kualitas, tapi memang harus bersama-sama gitu. Luar biasa. Catat juga nih Sobat Bi dan Datiners semuanya. Nah, lanjut lagi nih Mbak Tiwi dan Mbak Maya. Eh, Kalau tadi di awal ya pernah sempat disinggung sedikit nih kalau siang kita bagi-bagi tugas nih saatnya di lapangan, kalau malam jadwalnya jaga lilin, nah ya kan? Karena aplikasi ini harus dijagain gitu. Jadi nanti kalau ada teman-teman kader yang sewaktu-waktu mungkin ada trouble atau mungkin agak lupa-lupa sedikit begitu, bagaimana teknisnya kan pasti yang pertama kali di apa ya istilahnya menyampaikan keluhan gitu pasti kan teman-teman yang ada di lapangan ya Datiners yang mulai dari provinsi sampai juga yang ada di kecamatan begitu. Nah kira-kira nih Mbak Tiwi dan juga Mbak Maya ada cerita seru apa selama jadi helpdesk nih yang mungkin 24 jam selama 7 hari full standby gitu atau mungkin ada apa ya sebuah pembelajaran atau mungkin cerita-cerita seru nih terkait proses pendampingan dan juga helpdesk dengan teman-teman selama pelaksanaan pendataan. Kira-kira gimana? Mbak Tiwi dulu deh, boleh cerita. Eh, untuk helpdesk, kalau untuk helpdesk ya apa ya seru-seru aja sih ya gitu, dinikmati saja gitu. Meskipun Dinikmati saja. iya Kadang sambil masak masih sambil ngecek juga atau sambil makan kadang kan sambil lagi makan. tunggu pesanan makan, oh iya ada masuk gitu kan, dibales dulu seperti itu. Jadi apa ya, karena kami berusaha untuk ada gitu untuk teman-teman di lapangan juga, karena kan kadang kita nggak tahu ya kesulitan mereka lagi apa, kita berupaya kita dia balik-balik sesuai background tadi ya, mengembangkan empati seperti Betul. itu. Jadi ya sudah gitu, kok masih bisa, selagi masih bisa kita kelola gitu ya, ya dikelola dengan baik. Jadi apapun pertanyaannya ya dijawab gitu. Meskipun Iya. kadang memang ya udah itu juga yang ditanyain. Tapi alhamdulillah Harus iya, sabar dan juga sabar. satset gitu ya. Betul. Kasihan kalau Wah, kadernya di PHP ini menunggu jawaban yang tak kunjung datang begitu. Oke, cuma kalau Mbak Maya alhamdulillah loh aplikasi kita tahun ini jos banget. mantap, ya. Karena sudah cukup banyak pelajarannya Ya ya. sudah banyak pelajaran tadi ya. Jadi alhamdulillah kalau helpdesk ya hanya ya kita menjawab ya seputar memang apa ada pemahaman seperti itu ya. Kadang-kadang teman-teman ya saking tadi jemput bolanya ada beberapa informasi yang miss ya, mungkin di grup ya ditanyakan secara pribadi dan seperti itu. Jadi harus sabar, tapi harus tetap Iya, satset juga. Oke. cacat juga gitu. Siap. Coba kalau di Mbak Maya gimana nih? Ini kan pengalaman pertama ya, pengalaman pertama Sudah banget langsung nih main Mbak. langsung Kira-kira main. jadi helpdesk nih gimana nih? Masih sudah ada Di gejolak-gejolak emosinya atau mungkin asik-asik aja atau gimana kira-kira Mbak? Ya, kalau di Jawa Barat itu karena kadernya ada 12.500. Luar biasa. 12.000. 12.500 ya, jadi lokusnya ada 475 desa. Memang kita untuk helpdesk-nya berjenjang. Jadi dari kader, nanti kalau ada curcol apa ke supervisor, supervisor ke MPMD-nya, nanti MPMD boleh ke tim dari operator kabupaten kota. Kalau udah mentok nggak bisa lagi, kita serahkan pada Allah. Oh, bukan ya? Kita baru menampung di provinsi gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah sejauh ini untuk apa ya, pendelegasian. Nah, pendelegasian ya, karena kita nggak bisa langsung menjangkau ke lapangan. Itu banyak terbantu dari grup Datin kabupaten kota dan rekan-rekan grup IPKB kita dari grup WhatsApp ataupun grup pengelolanya. Nah, untuk helpdesk memang kalau ada kendala-kendala teknis itu saya punya pasukan yang cerdas tangkas jak-jak waringkas bahasa Sunda Luar namanya. biasa. Itu Kayak bahasa gimana itu Perancis. pasukannya itu? Jak-jak waringkas, oh, sehat lahir batin pokoknya
maju terus, pantang mundur gitu ya, Gas pokoknya dan ya. iya pokoknya, gas terus remblong gitu ya, karena standby, menjawab pertanyaan. Kemudian juga tahun ini alhamdulillahnya, kita udah terlatih mental di aplikasi Verval sebetulnya ya. Aplikasi Verval kemarin kita memang ujian kesabaran dan kepasrahan, tapi ternyata alhamdulillah, di aplikasi pemutahiran PK ini alhamdulillah lancar sekali, kita Semoga nggak sampai pernah. akhir ya, Mbak. Betul, mudah-mudahan sampai finish ya, dan selesai penarikan data, pengolahannya juga diberi kelancaran. Amin amin. Jadi memang tidak dapat komplain ataupun hal-hal lain, dari rekan-rekan di lapangan. Nah, yang memang sebelumnya kita khawatirkan kan kalau aplikasinya macet gitu. Nah, ini aplikasi macet. Sedangkan untuk kualitasnya sendiri ini setiap hari itu kita langsung forward ya dari hasil, progres yang berjalan melalui grup dari IPKB tadi ataupun dari grup pengelola data. Ini ada di per kabupaten kota ini kita share link untuk, dashboard pemutahiran dan juga mohon di cross check ini data anomali dan juga data tidak validnya. Ini Jawa Barat ini target paling besar harusnya paling berkualitas ini datanya ya. Jadi kita kontrolnya tiap hari meskipun tidak dapat, apa ya, pertanyaan begitu dari teman-teman di lapangan, tapi kami yang feedback-kan ke lapangan bahwa ada setelah selesai mendata wajib backup dan sebagainya, tapi harus juga melakukan, eee, konfirmasi untuk data anomali dan melakukan, apa, cek kembali untuk data yang tidak valid gitu ya. Jangan sampai sudah isi banyak, sudah input banyak, datanya tidak terpakai atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini tuh banyak terbantu sebetulnya, Mbak Husnul ya. Dari sistem yang kita bikin berdasarkan penjenjangan tadi tuh. Jadi kita nggak bisa langsung ketemu sama Jadi kadernya kan nggak ya, keroyokan gitu ya nggak bisa. pokoknya ya. Jadi kita titip pesan, jadi kita udah siapkan, template atau informasi yang hendak disampaikan dengan kata-kata misalnya misalnya, titip salam buat kader di lapangan, titip salam buat kader pendata, tetap semangat, sehat dan sebagainya. Itu tinggal di-share sama teman-teman dari Dinas KB sampai ke teman-teman di lapangan. Ya kalau bahasa-bahasanya rada centil itu berarti bahasanya Bu Maya. Tetap Tapi tetap iya, gitu dengan akrab. Maksudnya karena kita nggak bisa baik. jalan sendiri. Kalau kalau Betul, seperti ini kan terlalu terlalu jauh apa ya, iya. jangkauan kita terlalu jauh. Sehingga memang untuk, helpdesk di Jawa Barat sejauh ini masih bisa ditangani oleh rekan-rekan di lapangan dan terima kasih sekali gitu ya, karena teman-teman udah canggih. Kalau memang udah ada yang mentok-mentok pasti nanti naik, satu level begitu. Mungkin seperti itu kalau Jawa Barat. Aman ya, aman. Insya Bismillah, Allah, semoga mudah-mudahan. aman sampai akhir aplikasi baik-baik. Oke, Sobat Bi semuanya seru ya perbincangan kita dengan dua kakak cantik hari ini. Setelah ini mungkin kita akan coba sapa teman-teman di lapangan, tim hebatnya Mbak Maya dan juga tim hebatnya Mbak Tiwi ini. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar, tetap di Bi Radio Indonesia. Fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Bi Radio Indonesia, radionya keluarga Indonesia. Sobat Bi, kita masih di Akurasi, ajang konsultasi dan supervisi para pengelola SIGA. Masih bersama kita juga nih ada dua narasumber yang cantik. Tapi sekarang kayaknya kita mau coba menyapa dulu nih, ada tim atau bestie-bestinya dari Mbak Maya dan juga Mbak Tiwi yang lagi ada di lapangan. Kira-kira Mbak Maya, siapa nih ada bestie-nya Mbak Maya nih yang bisa kita kasih salam? Sedang apa nih di lapangan? Lagi sibuk apa pemutakhirannya? Oke, coba kita panggil ya, dan disambut dengan meriah. Waduh, ini ada Kang Iwan dari Kabupaten Pangandaran, yang megang wilayah Kecamatan Parigi. Dari Pangandaran ada Kang Iwan. Halo Kang, selamat siang. Apa kabar di Pangandaran? Selamat siang Ibu, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi di mana Kang? Kebetulan saya lagi di dinas, lagi koordinasi sama dinas Bu. Siap, lagi koordinasi dengan dinas OPDKB ya? Iya sama dinas KB. Luar biasa. Di Pangandaran gimana pelaksanaan pemutakhiran PK 24-nya Kang?
Aman? Alhamdulillah aman terkendali. Ya Alhamdulillah. walaupun Ada, ada permasalahan mah ada, tetap namanya juga di lapangan pasti masalah mah ada. iya. Nggak lengkap ya rasanya kalau nggak ada masalah-masalah tuh ya. Iya, betul. Oke, gimana ada cerita-cerita seru apa nih dari Pangandaran? eh Mungkin seperti ini ya Bu, kalau di PK itu kita kan udah sering ya per 5 tahun satu kali kita melakukan updating data. Bukan 5 tahun, yang 5 tahun itu kan PK-nya, tapi updatingnya tiap tahun kita laksanakan. Dan dari tahun 2021 kita melakukan aplikasi ya, yang mungkin di awal-awal itu ya banyak kendalanya di segi aplikasinya itu sendiri, karena kadarnya udah siap tapi aplikasinya kadang error gitu kan, Iya. itulah permasalahan. Ketika udah di lapangan nih, kadar udah di lapangan, udah standby di sasaran, begitu di entry, Pak kok kalah gini ya Pak. Jadi WA saya teh setiap ketika PK ini 1 kali 24 jam itu on. Luar biasa, Call standby center. 24 jam. Karena ada yang malam juga nge-WA gitu Bu, nge-WA, "Ini gimana Pak? Ini udah gini tapi masih kena yang ini." Nah, itu harus diselesaikan juga walaupun Ya, terkadang gitu kan penyelesaiannya sekarang dicek terusan, oh besoknya dicek lagi ternyata sudah bisa, seperti itu. ya, siap. Mungkin itulah kendala-kendalanya seperti itu. Dan yang sekarang itu alhamdulillah ya, kalau di Kabupaten Pangandaran terkait aplikasi lancar sekarang mah. Alhamdulillah sudah lancar ya. Iya, Bu. Bahkan alhamdulillah yang wilayah saya Kecamatan Parigi udah 100% Bu. Alhamdulillah, keren banget nih. Ya, Aplaus untuk Pangandaran sudah terima 100%. kasih Bu. Luar biasa. Ada 3 desa yang jadi lokus di tahun sekarang, itu di yang desa Selasari, desa Cintakarya, dan desa Karangbenda. Jadi hasil-hasil itu alhamdulillah udah masuk di portal dan hasilnya udah 100% itu. Alhamdulillah, baik. Luar biasa sekali Kang Iwan dan juga tim yang ada di Pangandaran. Semoga sehat selalu, Terima lancar, kasih. semuanya selesai tuntas sampai nanti pembayarannya ya. Titip Amin, salam untuk amin. teman-teman kader semuanya di Pangandaran. Terima kasih Siap, untuk kerjasama yang luar biasa dan semoga siap sehat Ibu, siap. selalu. Siap. Oke, terima kasih Terima Kang kasih. Iwan. Nah, Sama-sama. ada nggak nih bestinya Mbak Tiwi nih? Kira-kira yang dari Bubble nih? Yang standby. Wah, nih ada nih, sudah join nih kayaknya nih. Halo Ibu, Iya, selamat siang. berhasil nggak? Di-unmute dulu, Kak. Iya, udah. Ya udah, oke. Selamat siang, Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dari mana? Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Rini dari Kabupaten Belitung Timur. Bitung Eh, Timur. ya, sekarang lagi di rumah kader nih, Oh, lagi nyelesain. di rumah kader. Oke. Mana mana kadernya? Ini kadernya nih. Lagi belajar bareng nih, lagi kerja Ya, belajar kelompok atau sedang bareng. sedang apa di sana? Di kader ada kendala kakak double, terus ada kakak kembar, terus yang tidak ditemukan. Jadi kita sinkronisasi target dan ke lapangan juga nyari sasarannya, warganya tadi sudah ketemu. Oke, Ya, luar biasa. Ibu Rini manajer data ya? ya, manajer data. Ya, luar biasa pendampingannya dengan teman-teman kader nih sampai Iya, didatengin nih sampai kerja kelompok iya, bareng-bareng demi progres yang 100% satset. iya. Kerja sat Ya. menuju ke lapangan. Ada cerita seru apa nih Bu Rini nih di Belitung Timur nih selama pelaksanaan pemutakhiran PK24? Ya, selama pemuktahiran PK24 ini, ya kalau kami di Belitung Timur, kawan-kawan juga, kita selain menunggu ya jaga lilin, kita juga langsung meluncur ke lapangan. Kalau ada kawan yang perlu bantuan, kita langsung ke lapangan. Ya, sat-sat lah kata Mbak Tiwi tadi, kita harus sigap Harus sigap, betul, harus ya, satset. mengejar target capaian untuk 100%-nya. Luar biasa. Alhamdulillah kalau desa saya udah Sudah ya, 100% ya? ya tinggal kawan-kawan lagi nih.
Luar kita bantu. biasa, keren-keren banget nih teman-teman manajer data dan juga kader. Baik nih bestinya Mbak Maya, nggak kalah serunya juga nih bestinya Mbak Tiwi, luar biasa banget. Bangga gitu ya dengan teman-teman kader di lapangan. Buat Ibu Rini, semoga sehat selalu, lancar sampai finish. Salam untuk teman-teman kader di Belitung Timur, tetap semangat. Terima kasih untuk kerjasama yang luar biasa. Sama. Oke, Sobat Bi, setelah dari Jabar, Pangandaran, terus kita ada Belitung Timur, coba kita cek lagi ada teman-teman Datiners dari mana lagi nih yang kira-kira mau berbagi cerita tentang suka duka atau di lapangan seperti apa. Coba saya cek dulu, sepertinya ada teman-teman dari Kalimantan Selatan yang sudah join juga. Halo, dari Kalsel. Belum belum join? Masih di lapangan sepertinya ya. Halo? Iya, halo Oh ya, Ibu. sudah. Oke, Oke. boleh open cam dulu. Oh, Nah, iya. izin Ibu ini kadernya lagi mendata, terus untuk koneksi ke kadernya masih terputus nanti boleh Oh untuk iya. di Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita ngobrol aja, ngobrol santai aja. Ini kelihatan Oke, banget siap, ya kalau siap. lagi di lapangan tuh beda gitu ya tampilannya. Iya, ini Ya, ibu-ibunya luar biasa. Halo Ibu. Ini lagi posisi lagi di mana? Di kabupaten lagi atau di di kecamatan rumah apa? kader, di rumah keluarga yang mau didata. Keluarganya punya eh, balita. Ada keluarga punya balita, berarti masuk di Iya. lokus ICDI juga kah? Iya, betul. Oke, Fokus betul. SCDA gitu. Lagi kebut ya, selesaikan untuk di lokus ICDI sebelum nanti di minggu depan ada lebih persiapan untuk CDI dan segera dimulai. Oke, ada berapa tim yang sedang turun ke lapangan dari Kalsel? Eh, banyak ini, Mbak. Full tim. Full tim ya? Ada dari provinsi, itu tergabung dari tim Datin sama AKIE, terus ada juga dari UPDKB, Kabupaten Kota, terus ditemani sama PLKB, PKB-nya, terus sama ibu-ibu kader. Tadi kami Kompak sudah ya? melakukan pembinaan juga sama ibu-ibu kader Oke, satu kompak ya. kecamatan ini. Luar biasa, Sobat Hmm. Bi, sudah ada tim nih dari teman-teman Datin di provinsi, OPDKB, teman-teman manajer data. Kita juga sudah menyapa beberapa keluarga yang sedang didata. Semoga tim Kalsel lancar kegiatan hari ini untuk Monefnya. Sehat-sehat semuanya. Titip salam untuk kader. Ini kader ya? Ibu siapa, Bu? Ibu siapa? Sedang wawancara ya? Ya, halo Ibu, selamat siang. Iya, kayaknya terkendala di audionya. Baik, tidak apa-apa, semangat untuk kegiatan hari ini, untuk tim yang dari Kalsel, semoga lancar dan sehat semuanya. Oke, kita coba satu lagi, kira-kira ada dari provinsi mana yang sedang di lapangan, atau mungkin akan berbagi tentang suka duka, atau gimana sih keseruan selama PK24? Kira-kira ada dari Lampung mungkin atau dari Jambi sepertinya sudah join juga. Ada Kakak Datiners dari Jambi. Halo, selamat siang. Sepertinya masih riuh juga di lapangan atau Bapak Ibu? Oh iya, hadir dari Jambi. Iya, ini barusan materi
untuk yang serentak ini, Mbak. Oke, sedang ada orientasi CDI. Iya. Oh iya. Oke, mungkin boleh open cam sebentar dari Jambi? Ampun, Mbak. Lagi masih ini ya, lagi hektik ya, Boleh, boleh, Jambi? boleh. Oke, Boleh. boleh. Boleh bisa kita ngobrol sebentar, 2 menit sebelum lanjut lagi ke pelaksanaan orientasi. Oke, sebagai informasi juga bagi teman-teman Datiners dan juga Sobat Bi semuanya. Jadi kita sedang berjalan paralel selain pemutakhiran PK24 kita juga sedang persiapan untuk orientasi pelak kader dan juga teman-teman manajer data dan juga tim di lapangan untuk pelaksanaan survei ECDI. Nah, nanti di minggu depan kita akan ngobrol dengan narasumber kece juga, lebih fokus terkait ECDI. Jadi jangan sampai lupa, catat jadwalnya. Nanti kita akan ketemu lagi ngobrol seru tentang ECDI. Oke, sekarang saya coba menyapa lagi dari Jambi. Ada Mbak siapa nih? Mbak Iin ya? Iya. Iya, Iya, Mbak. halo Mbak. Gimana kabar hari ini Mbak? Alhamdulillah lumayan riwah, Mbak, karena harus Alhamdulillah lumayan riwah. orientasi. Ya, hari pertama orientasi ya. Iya, kita orientasi hari tanggal 12 ini jatahnya dari tadi udah Mbak Anis tadi sudah jadi narsumnya, fasilitatornya. Oke, sudah selesai alhamdulillah. Pemutakhiran aman Mbak Iin di Jambi? Alhamdulillah kita udah di atas 50 kalau nggak salah tadi malam saya cek. Alhamdulillah luar biasa. Ada kendala-kendala apa nih? Ada cerita keseruan apa nih di Jambi? Kalau di Jambi sih kemarin awal-awal itu ada miskomunikasi terkait bahwa banyak yang menganggap bahwa pelaksanaan itu hanya untuk yang lokus ITD aja gitu kan, maksudnya kecamatan yang ITD aja, padahal kan harusnya kalau yang Boleh aja pelaksanaan ikut, yang kabupaten lainnya sudah siap begitu ya? beberapa kecamatan malah pada nggak ikutan, malah itu harusnya kan dia sebenarnya bisa nyuri start ya gitu loh. Jadi miskomunikasi mereka di situ, tapi jadi karena harusnya tanggal 22 bisa mulai, karena informasi dia nggak tahu, akhirnya saya susul lagi informasi bahwa bisa mulai, akhirnya sekitar tanggal 27 baru mulai mereka, 26, 27 kayak gitu. Oke, walaupun Gitu. agak mundur sedikit mulainya, tapi ternyata sudah lebih dari 50% nih. Jadi luar biasa. Terima kasih tim yang ada di Jambi. Semoga lancar pemutakhiran sampai akhir, sehat selalu. Nah, Sobat Bi dan Datiner semua sepertinya sudah di akhir sesi kita hari ini. Tidak terasa ya, seru juga teman-teman semua. Kita sedang hektik semua nih, hari Senin yang hektik dengan berbagai kegiatan yang masing-masing. Ada yang monef, ada yang sedang orientasi, ada yang riuh dengan berkas-berkas di kantor nih ngurusin berkas-berkas SPJ mungkin untuk pelaporannya. Nah, sebelum ditutup, mungkin saya ingin dengar pesan-pesan nih dari Mbak Tiwi dan juga Mbak Maya. Kira-kira apa nih yang ingin disampaikan untuk teman-teman kader di lapangan agar lebih semangat gitu kira-kira. Oke, mulai dari Mbak Maya dulu boleh. Siap. Jadi saya mah dalam momen ini ingin sekali mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari bestie saya dari Dinas KB, kemudian rekan-rekan IPKB dan PKB jajarannya, kemudian rekan-rekan di lapangan, para kader yang tanpamu apa jadinya aku ya. Asik, tanpamu Jadi apa kalau jadinya aku. iya itu jadinya kita karena kita kerja keroyokan bareng-bareng teman-teman, mudah-mudahan semuanya sehat, lancar, beriring doa dari kami di provinsi, mudah-mudahan semua lelah kita ini betul-betul memberi manfaat buat berkontribusi untuk percepatan penurunan stunting begitu ya teman-teman. Dan kemudian saya juga pesan ke teman-teman kalau ada kendala apapun silahkan disampaikan berjenjang. Mudah-mudahan kita bisa bantu. Prinsipnya kita tidak pernah mau tahu beres, kita pasti mendampingi dalam setiap tahapannya. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih khususnya buat pasukan Jabar, pasukan maju terus pantang mundur. Kalau mundur tak ganjel, pokoknya segala hal pokoknya digaskeun pokoknya ya. Terima kasih. Tegaskan. Oke, siap. Terima kasih Mbak Maya. Mbak Tiwi boleh kirim salamnya buat teman-teman di lapangan. Iya, terima kasih. Kalau saya ingin mengucapkan pertama terima kasih pada seluruh tim ya gitu karena ini kerja sama-sama gitu ya, bukan kerja sendiri. Jadi tanpa teman-teman Bapak Ibu di OPDKB Kabupaten Kota gitu juga
manajer kecamatan, manajer pengelolaan data sampai ke level kader juga tim kerja di provinsi pun yaitu semua satu-satuan yang solid seperti itu gitu dan yakin teman-teman itu nggak sendiri gitu ya Siap. bisa kok iya bisa Yura kalau kita bersama-sama itu pasti bisa iya Bisa. Oke. iya karena pertama kita bersama pasti kita bisa dan ingat satu hal, ya teman-teman tuh nggak sendiri. Dan yang bisa saya kuatkan kepada kawan-kawan di lapangan, Bismillah gitu. Mungkin ini kalau semoga tidak bosan-bosan juga gitu ya. Karena kita sepanjang tahun 2 kali setahun berkunjung ke rumah yang mungkin sama gitu ya. Tapi minimal dengan semangat yang ada, selagi kita memberikan sumbangsih buat bangsa, negara gitu ya. Mudah-mudahan harapan kami data yang dikumpulkan ini kembali lagi kepada responden dan bisa termanfaatkan dengan baik. Itu aja sih sebenarnya penguatnya kepada teman-teman lapangan. Jadi kalau kita lagi capek gitu ya, lagi boleh kok jeda sebentar, nggak apa-apa gitu. Kalau mau cerita ngedumel boleh kok gitu, itu boleh gitu. Iya, setelah itu ingat lagi, tapi oh iya ya kita perlu nih saling bantu karena kadang kita punya data kalau tidak dikomunikasikan gitu ya dan tidak dikumpulkan juga nanti nggak ada yang tahu gitu bahwa ada loh di pelosok sana yang memang butuh gitu uluran tangan, butuh gitu untuk pendampingan. Nah, seperti itu sih yang salah satu penguat kawan-kawan di lapangan mungkin saat kita lagi capek ya udah gitu. Kalau emang jeda, jeda aja. Tapi ingat kita sama-sama kok. Kita senang sama-sama, kita susah sama-sama. Mulai sama-sama, selesai kita sama-sama. Udah, gitu aja. Oh, Terima peluk kasih. dulu. Iya. Jadi terharu. Gitu. Jadi kok saya menguatkan gitu karena mau apa lagi gitu. Itu yang menguatkan kita semua. Mudah-mudahan tetap harapan saya tetap solid gitu dari awal sampai akhir gitu. Jadi Amin. berjuang Siap, yuk siap. gitu sama-sama kita demi bangsa. Luar biasa. Tetap ingat ya klien pemutahiran PK24 siap Betul, siap berkualitas. berkualitas. Sama bergandeng tangan untuk menyelesaikan Amin. hingga tuntas begitu. Iya. Sayang sekali sudah di ujung sesi. Terima kasih Mbak Tiwi dan juga Mbak Maya. Senang sekali kita bisa ngobrol, kita bisa berbagi cerita juga dengan teman-teman yang sedang ada di lapangan. Semoga semuanya sehat selalu, lancar pemutakhiran. Dan untuk Sobat Bi dan Datiner semuanya, terima kasih sudah ikut bersama-sama mendengarkan cerita hari ini. Jangan lupa di minggu depan kita akan bertemu lagi ngobrol seru tentang ECDI, tentang bagaimana proses pelaksanaan ECDI itu untuk apa. Nanti akan kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih bagi Sobat Bi yang sudah join di Akurasi episode kedua ini. Jangan lupa juga untuk follow sosial media Bi Radio dan juga Pusat Pengendali Data Stunting karena nanti akan di-share informasi-informasi melalui akun sosial media tersebut. Baik, sampai ketemu di episode minggu depan di Akurasi Ajang Konsultasi dan Supervisi para Pengelola SIGA. Sampai jumpa, selamat siang.